Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 485 banding 485. Putri Yue ini adalah sesuatu yang lain. Licik dan pandai bicara, berpengalaman dalam perilakunya, memang cukup menakutkan. Dongfang Jingsui memuji dengan tenang. Dongfang Jingyue secara alami memperhatikan semua ini. Mata tajamnya menjadi lebih tajam, orang yang seharusnya khawatir saat ini adalah Namong Hongyan. Dia yakin dirinya sempurna, tetapi dia mungkin ingin menangis sekarang. Petik 2. Dia benar-benar berlebihan. Seorang wanita harus memprioritaskan bersikap lembut untuk berurusan dengan pria, terutama seseorang seperti Fei Yun yang tidak akan menyukai permainan seperti ini. Dia jelas bukan pasangan yang cocok untuk Putri Yue dalam hal ini. Jingsui menyatakan, "Kamu kenal romansa dengan sangat baik. Batuk, aku hanya membantumu." Jingsui tersenyum kecut. Jingyue berdiri di sana, riang seperti angin. Tidak ada emosi di matanya, jadi siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Jadi keluar jalur. Saya harus menyela. Si Yue Lanshan berdiri dan berbalik ke arah Namong Hongyan untuk melakukan busur sopan, Supreme Beauty milik Nona Hongyan. Jadi mengapa dia harus peduli tentang Anda di tempat ini, Feng Fei Yun? Tidak mengirimi Anda undangan sedang meremehkan Anda. Jangan terlalu tidak masuk akal sekarang. Petik 2. Orang lain mungkin takut dengan identitas Fei Yun tetapi bukan dia. Dia memiliki Yue Barat di belakangnya. Dunia mungkin luas tetapi seseorang yang dia takuti tidak ada. Dia secara alami ingin membela Hongyan, tetapi yang lebih penting, dia ingin membuat keretakan di antara keduanya untuk memecah mereka sepenuhnya. Bukan urusanmu apakah aku mendapat undangan atau tidak. Fei Yun mencibir. Lanshan berpose dengan kedua tangan di belakang dan tertawa dengan cara yang tampak heroik. Feng Fei Yun, bagaimana kabarmu di sini jika Anda tidak mendapat undangan? Jangan bilang kau memanjat tembok atau menggali lubang. Haha, jadi Raja Surgawi muda dari dinasti hanya pencuri, bagaimana mungkin seseorang seperti Anda memenuhi syarat untuk memasuki tempat yang begitu elegan? Petik 2. Meskipun Hongyan tidak senang dengan Fei Yun, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menghinanya, bahkan tidak menyindir. Karena itu, si Yue Lanshan gagal total dan bahkan membuat Hongyan marah, membuatnya ingin membunuhnya. Dia bisa memperburuk Feng Fei Yun tetapi dia tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Tapi dia agak lambat dalam hal percintaan sehingga Long Changyue mengambil inisiatif untuk yang kedua kalinya. Sungguh kurang ajar. Penghinaan tidak harus dilakukan pada Raja Surgawi. Long Changyue mengungkapkan auranya yang menindas dan berkata dengan dingin, "Namong Hongyan, Anda sengaja mengundang keajaiban ini untuk mempermalukan Raja Surgawi. Kau wanita yang sangat kejam." Petik 2. Aku, Hongyan mencoba menjawab tetapi dia terganggu oleh Long Changyue. Changyue sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Namong Hongyan, si Yue Lanshan, kalian berdua orang jahat pasti bersekongkol sejak lama melawan Raja Surgawi. Apakah Anda berpikir bahwa ia akan melepaskan ini karena sifatnya yang lembut? Tapi jangan lupa, aku, Permaisuri Raja, juga ada di sini. Hari ini, orang berikutnya yang berani mengucapkan kata-kata kotor lainnya, pergi dengan lidahnya. Petik 2. Ekspresi Hongyan menjadi gelap ketika dia melirik ke arah Fei Yun, takut kalau dia salah mengerti semuanya. Sayangnya, matanya tertuju pada sang putri dan bahkan tidak repot-repot menatapnya. Ini membuatnya semakin sedih sehingga dia hampir menangis. Kenapa kamu tidak menatapku? Apakah Anda pikir saya merencanakan semua ini? Lanshan ini telah meningkatkan masalah sepele ini. Jika bukan karena dia, Putri Yue tidak akan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk memarahiku. Jika Fei Yun benar-benar salah paham, 100 kematian tidak akan cukup bagi Lanshan untuk menebus. Petik 1. Haha, fraksi Raja Surgawi sangat tidak masuk akal. Bertingkah seperti pencuri namun tidak mengizinkan siapapun untuk berbicara. Nona Hongyan, tidak perlu takut akan ancamannya, orang tahu siapa yang benar. Lanshan tertawa seolah-olah dia pembela keadilan. Hari ini, dia telah bertindak sangat luar biasa di depan wanita tercantik di dunia. Tentunya Miss Hongyan memiliki kesan mendalam tentang saya hari ini dan merasa cukup bersyukur bahwa saya mendukungnya. Setelah memikirkan hal ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Kau mencari mati. Sebuah cahaya jahat melintas di mata Changyue dengan niat membunuh setajam pisau.
Dia berubah menjadi bayangan hitam dan langsung muncul di hadapan Lanshan untuk melepaskan cakar lurus ke lehernya. Auranya menyelimuti seluruh area dan membekukan atmosfer. Gambar bumi muncul dari kekuatannya. Di sisi lain, Lanshan berada di urutan ke-9 dalam daftar sehingga ia bukan siapa-siapa. Dia membuat segel pedang dengan jari-jarinya dan cahaya putih terkondensasi bersama untuk melepaskan lebih dari 1000 energi pedang, setipis jarum. Boom! Chang Yue memfokuskan pandangannya. Adegan pembantaian muncul di mata hitamnya. Tiba-tiba, itu berubah menjadi neraka dengan banyak kuburan. Lanshan tertegun dengan matanya yang terangkat seolah-olah dia baru saja melihat setan. Energi pedang di tangannya kehilangan kendali. Boom! Chang Yue dengan ekspresi dingin memukul kepalanya dengan telapak tangannya, memaksanya jatuh ke tanah. Lututnya terhempas ke tanah dan hampir melayang. Formasi di tanah hancur. Lanshan tidak berharap putri yang anggun ini benar-benar kuat. Dia cukup terkejut di dalam dan ingin berdiri. Namun, dia meletakkan telapak tangannya di kepalanya dan gelombang cahaya hitam terpancar, menghentikannya dari bergerak. Jika ini tidak di depan umum, dia akan menggunakan seni harta karun jahatnya untuk melahap semua kultivasinya. Wosh! Dia mengambil pedang dan kilatan terang terjadi. Darah menyembur keluar dari mulut Lanshan dengan sepotong lidahnya. Dia bergerak-gerak dan melilit di tanah sambil menutupi mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan teredam. Ini adalah hasil dari orang-orang yang tidak menghormati Raja Surgawi. Dia menatap kerumunan, menakuti banyak keajaiban. Sangat menakutkan. Putri ini tidak menonjolkan diri. Jika bukan karena pertunangan, orang tidak akan tahu tentang keberadaannya. Semua orang berpikir bahwa dia adalah seorang putri yang lemah, tidak mengharapkan langkah pertamanya begitu menakjubkan. Bahkan seseorang di daftar sejarah yang lebih rendah telah ditundukkan olehnya dengan lidahnya terputus. Kultivasi, ketegasan, dan kekejaman ini mengubah opini setiap orang. Mereka perlu mengevaluasi kembali dia sekali lagi. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukannya. Tujuannya adalah untuk posisi pangeran mahkota sehingga dia perlu membangun prestisenya, memberi tahu dunia bahwa dia memiliki kekuatan untuk bersaing. Meskipun melakukan ini mendorongnya ke pusat perhatian, ini masih menguntungkan karena membiarkan orang lain tahu bahwa ada faksi ketiga untuk posisi putra mahkota. Beberapa diam-diam akan mendukungnya, ini adalah salah satu cara agar fraksinya tumbuh. Selain itu, dia juga memaksa Fei Yun untuk membuat keputusan untuk berdiri di sisinya. Fei Yun memahami niatnya juga, tetapi dia diam-diam menonton tanpa mengungkapkan sikapnya. Apa yang tak terhindarkan akan datang. Waktu tidak masalah. Bei Ming Potian menatapnya dengan tajam dan berkata, sepertinya putri ini cukup kuat, budidayanya tidak di bawah putri Luofu. Anda punya saingan berat lainnya. Petik 2. Long Se-nya memiliki ekspresi tenang. Dia menyesap anggurnya dan berkata, kita akan lihat apakah dia cukup kuat. Petik 2. Dua lelaki tua membantu Lanshan yang sedang batuk darah di tanah dan membawanya pergi dengan potongan lidah di tanah. Mereka menempatkannya di kotak batu giok, jika vitalitas itu masih ada, maka mereka mungkin bisa menempelkan padanya lagi. Long Chang Yue dan Hong Yan saling menatap tajam satu sama lain sebelum Chang Yue mengayunkan lengan bajunya dan kembali ke istana. Dia dengan lembut meraih lengan Fei Yun dan mengungkapkan pas prestise dari King Consort. Puas dengan penampilanku hari ini. Chang Yue diam-diam mengiriminya pesan. Memang dimainkan dengan baik. Fei Yun membalas kembali. Terima kasih. Chang Yue balas tersenyum. Fei Yun kemudian tertawa dan mengatakan kepada orang banyak, Yue terlalu nakal, maafkan kami, semuanya. Oh benar, hari ini tentang musik. Nona Dongfang, mengapa kita tidak memainkannya saja? Jika aku menang, aku akan duduk di sebelahmu bersama King Consort, oke. Petik 2. Dia masih tidak menyerah untuk memperparah Hong Yan sehingga dia sengaja tidak memandangnya sama sekali. Ini jamuannya, tapi dia tidak meminta pendapatnya sama sekali. Dia secara alami marah sampai mengertakkan giginya. Jika Raja Surgawi dalam suasana hati seperti itu, maka Jing Yue akan memainkan lagu dengan Anda. Jing Yue berkata, namun, saya ingin melakukannya secara pribadi tanpa ada orang lain di sekitar. Petik 2. Itu adalah jenis kompetisi murni yang biasanya digunakan oleh para maestro terkenal saat itu. Dua pecinta musik akan bertarung dengan lagu-lagu mereka tanpa alasan selain untuk menguji diri mereka sendiri. Hanya pria yang akan menggunakan jenis kontes ini.
Apa yang ingin dia lakukan? Fei Yun tidak takut bersama dengannya sendirian, jadi dia mengundangnya ke istananya lalu menutup pintu. Hanya mereka berdua yang masuk. Bahkan Long Changyue berdiri menunggu hasilnya. Bab 486-486. Semua orang menjadi kecewa karena mereka ingin mendengar nada Dongfang Jingyue dengan pipanya. Banyak keajaiban menghela nafas terus-menerus. Hong Yan hampir menginjak kakinya karena marah. Fei Yun benar-benar melakukannya malam ini sehingga dia akan meletus. Ketahuilah bahwa aku tidak akan menyukainya namun kamu masih memilih untuk pergi di kamar yang sama sendirian dengan Dongfang Jingyue. Apakah Anda tidak takut saya sekarat karena meletuskan pembuluh darah? Petik 1. Dalam benaknya, Fei Yun dan Jingyue adalah kekasih lama. Hal yang menarik tentang kekasih lama adalah bahwa bahkan jika mereka benar-benar saling membenci, nyala gairah selalu bisa menyala lagi. Jadi, Hong Yan secara alami khawatir. Seolah-olah ada seekor kucing merayap di hatinya. Menyentakkan, Anda jelas dipermainkan oleh dia sebelumnya dan membencinya. Sekarang, kamu tinggal sendirian di sana. Jelas masih ada beberapa perasaan yang tersisa. Hong Yan menggigit bibir tipisnya. Kak, Suewu kembali pada saat ini. Hong Yan bertanya, jadi. Suewu melirik ke istana dan sedikit ragu, saudari Ye tidak ada di sana. Hong Yan mengepalkan jari-jari mungilnya lebih erat dan merasa bahwa dia membawa semua rasa sakit ini pada dirinya sendiri dengan memulai seluruh kekacauan ini. Pintu-pintu istana tertutup, hanya kegelapan yang ada di dalamnya. Puff! Sebuah gumpalan api menyala di jari Fei Yun seperti lampu roh untuk menerangi istana yang gelap. Dongfang Jingyue memegang pipa sambil bersandar di bawah jendela. Cahaya redup menyinari pantulan batu giok dari wajahnya sehingga dia terlihat sangat halus. Dia berkata, apakah Anda tahu mengapa saya ingin melakukan ini secara pribadi? Katakan, Nona, kata Fei Yun sopan. Dia sekali menjentikkan pada senar pipa dan suara gelombang terbang keluar, menghapus lapisan pada batu kapur dan meninggalkan kata-kata. Ini adalah penguasaan suara yang sempurna, memungkinkannya untuk menulis. Ada puluhan nama di tanah yang diatur dalam lingkaran. Masing-masing menempati area dengan aura dan cahaya yang berbeda, seperti papan astronomi. Feng Fei Yun melirik ke tanah dan menemukan ini sangat akrab. Benar, ini adalah pertanda astronomi dari kekacauan di depan, naga yang melahap dinasti. Namun, Jingyue malah mendaftarkan nama itu. Ada total 32 nama. 20 dari mereka adalah jenius sejarah sementara 12 lainnya hanya memiliki satu karakter. Kelompok yang terakhir cukup misterius dan Jingyue tidak mengukir nama mereka. Beberapa memiliki tanda satu naga, 2 naga lainnya, dan 3 memiliki 3 naga, Feng Fei Yun, Li Xiaonan, dan orang lain diwakili oleh kata, Void. Ini, Fei Yun menjadi serius. Naga yang memakan surga, saudara lelakiku berlari ke prefektur Jiang kuno untuk meminta perincian dari Grand Wisdom Master Jing Feng. Kata Jingyue. Fei Yun tersenyum, saya tidak tertarik pada surga, jadi bagaimana saya bisa menjadi salah satu naga? Plus, menugaskanku 3 naga juga. Itu tidak berdasar. Sepertinya Master Kebijaksanaan sudah tua sekarang, tidak bisa menghitung apapun. Petik 2. Kebijaksanaan Guru Jing Feng menggunakan hidupnya untuk menghitungnya. Jingyue menjawab. Benarkah? Fei Yun berubah serius. Guru Agung telah kembali ke bumi 4 bulan lalu di platform observasi. Sekarang, pemimpin spiritual prefektur Jiang kuno adalah muridnya, Dewi Penyihir Surgawi. Jingyue menambahkan, Fei Yun dan Guru Kebijaksanaan telah bertemu sekali. Orang tua itu memberikan surat kepada Jingsui agar dia bisa menetralkan keluhan antara Fei Yun dan Jingyue, jadi dia adalah orang yang relatif baik. Fei Yun agak kecewa mendengar tentang kematiannya. Orang-orang dari prefektur ini juga disebut orang barbar oleh orang lain. 3 suku memiliki kekuatan paling besar sekarang, dan divisi penyembahan surga adalah salah satunya. Setelah kematian Jing Feng, Dewi yang baru diangkat tidak bisa menangani anggota suku liar. Sesuatu yang besar akan terjadi di prefektur itu. Dunia ini benar-benar menjadi semakin kacau setiap hari. Fei Yun tahu bahwa pertemuan pribadi di antara mereka tidak akan sesederhana itu, tapi dia tidak mengharapkannya untuk mengungkapkan rahasia besar kepadanya. Apa yang dia inginkan? Dia pikir. Jingyue melanjutkan, apakah kamu tahu mengapa kamu adalah naga dengan 3 tanda? Karena kamu adalah naga di antara naga. Petik 2. Mengapa? Meskipun kamu mungkin tidak ingin menguasai dunia,
tetapi keberadaanmu sendiri mempengaruhi jalan masa depan. Misalnya, ibu kota adalah katalis terbesar dalam dinasti, dan Anda memiliki akses untuk menyalakannya. Dengan demikian, Anda mewakili modal. Jing Yue berkata. Fei Yun bisa mengerti apa yang dia katakan. Orang-orang di sekelilingnya semua ingin memerintah. Misalnya, Long Chang Yue, Princess Luofu, dan Feng Mo. Saat ini, dia adalah Raja Surgawi sementara Kaisar Jin telah menutup niat surgawi untuk berkultivasi. Pengaruhnya hampir pada tingkat yang sama dengan kanselir besar, jadi wajar jika dia ditandai dengan 3 naga. Kamu mewakili ibu kota sementara Li Xiaonan mewakili ancaman dari 4 dinasti di sekitarnya. Kata Jing Yue. Dia bukan dari Jin. Tanya Fei Yun. Dia menggelengkan kepalanya, lebih tepatnya, Istana Roh Suci tidak. Apakah Anda tahu mengapa peringkatnya lebih tinggi dari Jin? Petik 2. Sekte itu mempengaruhi 4 dinasti lainnya. Jing Yue berkata, itu benar. 5 dinasti menempati sudut kecil dunia, tempat yang relatif jauh dibandingkan dengan 3.000 dinasti lainnya. Mereka level rendah juga, tetapi bagi kami sekarang, dinasti kuat dengan banyak sekte. Namun, istana menjulang di atas dinasti ini, bekerja di latar belakang. Petik 2. Orang lain akan terkejut setelah wahyu ini, tetapi ia berpengetahuan luas dan tetap tenang, tempat apa itu? Itu dapat menentukan nasib 5 dinasti karena berada di bawah perintah langsung ke-6, dinasti pusat di sekitar sini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Li Xiaonan mungkin menjadi anjing top di Jin tanpa ada yang lebih kuat darinya di generasi muda, tetapi ia hanya 5 terbaik di istana. Petik 2. Dia adalah utusan dari istana sehingga sampai batas tertentu, dia mewakili sikap dari dinasti lain. Jika dinasti Jin kehilangan kendali atas situasi, maka ia bisa menghasut 4 lainnya untuk bergabung dan mengambil alih. Ini sebabnya dia satu lagi dengan 3 tanda. Tentu saja, ini tidak mungkin juga, karena istana tidak ingin melibatkan diri dengan urusan internal dinasti. Ia memiliki musuh sendiri dan akan membutuhkan bantuan mereka. Petik 2. Fei Yun tersenyum dan berkata, dia hanya yang kedua dalam daftar teratas, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan tidak ada yang cocok dengannya di Jin? Jing Yue menunjuk ke orang ketiga dengan 3 naga dengan karakter, Void, dan berkata, itu nomor 1 dari daftar teratas. Sayangnya, bahkan Scholar Heaven Calculating tidak dapat menemukan siapa dia, hanya karakter untuk Void. Kita tahu bahwa dia telah melakukan debutnya dan merupakan pembawa kekacauan. Sebelum penampilannya, Li Xiaonan memang nomor 1. Orang-orang seperti kakakku, Bei Ming Potian, Su Yun, dan Long Se-nya, mereka mungkin tidak bisa bertahan lebih dari 100 gerakan melawannya. Seni Istana Roh Suci berada di luar imajinasi Anda. Petik 2. Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, dia tidak akan peduli pada seseorang seperti Xiaonan di kehidupan sebelumnya. Namun, ini tidak terjadi di masa sekarang. Kultivasinya masih terlalu lemah. Menjadi sombong hanya akan berakhir dengan kematian. Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Fei Yun tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa hubungan mereka sebaik itu. Jing Yue menjawab, kekacauan akan datang dalam 1 hingga 3 tahun dan dinasti akan menuju deklinasi. Klan Yin Gou kami secara alami akan terlibat, jadi aku di bawah perintah tuan klan kami untuk mengetahui pikiran Anda. Siapa yang kamu ingin menjadi putra mahkota? Petik 2. Di masa lalu, Fei Yun tidak memenuhi syarat untuk mengetahui semua ini dan Master Klan Yin Gou tidak akan peduli dengan pendapatnya. Namun, dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dinasti saat ini. Nah, lalu siapa klan Anda ingin menjadi putra mahkota? Fei Yun menjawab dengan pertanyaan. Jing Yue meliriknya dan berkata, hanya tuan klan yang tahu, bukan aku. Petik 2. Persetan aku akan mempercayaimu. Dia berpikir, jika kamu tidak tahu, lalu mengapa Master Klan mengirim kamu pada misi penting ini? Petik 1. Hal ini sangat penting. Hanya 1 langkah yang salah dan 1 bahkan akan kehilangan nyawa mereka. Dia secara alami tidak akan memberitahunya dengan ceroboh karena dia tidak percaya padanya dan tanpa sadar memiliki permusuhan terhadapnya. Dia tersenyum dan berkata, aku masih memikirkan, Huff. Siapa yang ingin memata-matai saya dan kompetisi Nona Dongfang? Petik 2. Niat surgawi yang mengerikan namun tidak jelas memata-matai mereka. Orang lain tidak akan memperhatikan, tetapi Fei Yun melakukannya. Seseorang ingin mendengar percakapan mereka, seorang guru sejati.
Boom! Fei Yun merilis niat surgawi di luar sehingga orang itu dengan cepat menarik diri mereka sendiri. Selanjutnya, Fei Yun dengan cepat melompati puff istana dan mendarat di atas. Dia tampak agresif seperti seorang jenderal dari surga ketika dia mengeluarkan perintah Raja Hitamnya. Dia menyalurkan kekuatan generasi raja sebelumnya dan melemparkannya ke langit. Dia mampu melakukannya sebagai tuannya sekarang. Ledakan, ledakan, boom! 7 sosok mendarat dari atas, masing-masing menjulang setinggi 100 meter dengan cahaya kemasan. Kekuatan besar melonjak dari mereka. Ah! Jeritan sengsara datang dari kegelapan. Seorang ahli di Heaven's Mandate tingkat 5 dimusnahkan oleh perintah. Apa yang tersisa darinya mengalir ke langit seperti air terjun darah. Bab 487-487. Bulan, dingin dan sunyi, menyinari Fei Yun dengan perintah raja di genggamannya di atap istana. Sinar keemasan cemerlang kembali ke tatanan hitam, tetapi aura yang menekan dan arogan tetap ada. Dia bergegas keluar seperti hantu menuju tempat di mana korban jatuh. Sisa energi yang tersisa dengan udara panas, menyebabkan tanah mengering. Siapa ini? Tidak ada petunjuk sama sekali, mereka datang siap saat itu. Fei Yun meletakkan pesanan dan terbang kembali ke istana dan masuk ke dalam. Keajaiban di kejauhan, di luar beberapa orang terpilih, ngeri pada kekuatan Ordo yang mampu membunuh mandat surga tingkat kelima. Fei Yun melihat bahwa Jing Yue masih berdiri di tengah dengan sosoknya yang menakjubkan dan kulit yang sempurna. Pipa di tangan membuatnya tampak seperti peri bulan. Dia dengan tenang bertanya, mati. Iya nih. Fei Yun melirik ke tanah dan melihat bahwa ukiran itu telah terhapus. Dia sudah ingat ke-32 nama di atasnya dan akan mengawasi nanti ketika bertemu orang-orang ini. Dongfang Jingyue berbicara dengan cepat, menggunakan kekuatan dalam urutan itu tidak mudah dan membutuhkan niat surgawi yang mengerikan. Berapa kali Anda bisa menggunakannya dalam sehari dengan kultivasi Anda saat ini? Petik 2. Aku tidak tahu. Fei Yun dijaga dan tidak memberitahunya detail yang begitu penting. Dia memiliki 40 niat, jauh lebih kuat dari yang lain pada tingkat kultivasi yang sama. Orang-orang biasa tidak dapat memprediksi jumlah yang bisa dia gunakan dalam satu hari. Sangat baik untuk berhati-hati. Dia memberinya sedikit pandangan sebelum mengganti topik pembicaraan, sadar bahwa dia tidak ingin memberitahunya, Anda memiliki perintah untuk mendukung Anda tetapi begitu juga Potian dan Senya. Menjadi sombong bisa menjadi kejatuhan. Baiklah, kita akan akhiri ini di sini. Saya pribadi akan mengunjungi rumah Anda nanti. Petik 2. Dia berbicara dengan bangga dan elegan sambil memancarkan aura khusus. Pria lain mungkin tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Gadis ini tampaknya berbeda sekarang. Fei Yun sedikit menyentuh dagunya dalam perenungan. Jing Yue datang ke gerbang dan berhenti tanpa berbalik, kekuatan di balik senyum indah adalah tanah suci dari faksi sesat, Gunung Potala. Jika mereka ingin menemukan seseorang, bahkan jika orang itu dimakamkan di bawah tanah, mereka akan menggali mereka. Itu yang ingin saya katakan, jaga dirimu. Petik 2. Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa gadis ini menjadi lebih sulit dipahami. Dia pasti menyadari bahwa Xiao Xiang bersembunyi di istana, mengingatkannya untuk membawa Xiao Xiang pergi sebelum menghasut bencana. Ayahmu tidak takut akan bencana. Dia memiliki pandangan menghina, sama sekali tidak peduli dengan Gunung Potala. Ye Xiao Xiang adalah induk ayam yang meletakkan telur emas untuk senyum-senyum, jadi tempat ini pasti akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya kembali. Pada akhirnya, bahkan melibatkan Gunung Potala. Bahkan tinggal di Supreme Beauty tidak akan cukup baginya untuk melarikan diri. Aku harus membawanya kembali ke mansion atau para pakar sesat itu mungkin menghancurkan Supreme Beauty sama seperti Blissful. Hanya kekuatan fraksi Raja Surgawi yang akan mampu melindungi Xiao Xiang. Ekspresi Fei Yun tenang. Berderit. Pintu-pintu istana terbuka ketika Jing Yue keluar dan mendesah, kemampuan musik Sir Divine King sangat menakjubkan. Jing Yue lebih rendah dan kalah 2 ronde. Saya tidak punya wajah untuk berlama-lama di sekitar bagian ini jadi saya akan kembali ke Danau Naga. Petik 2. Dia melambaikan lengan bajunya dan derek putih setinggi 10 meter turun. Dia melompat terlentang dan mulai terbang ke langit. Haha, saya akan pergi juga. Dongfang Jingsui berdiri, armornya bersinar di bawah sinar bulan sementara jubah merahnya berkibar. Dia kemudian melompat ke langit. Li Xiaonan sedikit meringis dan juga berdiri, ingin pergi bersama para pengikutnya.
Dia awalnya datang untuk Dongfang Jingyue. Tidak ada gunanya tinggal tanpanya. Fei Yun berseru, Kakak Li, pesta baru saja dimulai, mengapa Anda pergi begitu cepat? Kita masih perlu saling menguji musik. Xiaonan berdiri di atas awan dan balas tersenyum, aku akan menemani suster juniorku hari ini dan tidak akan tinggal. Adapun duel musikal, kita akan memiliki peluang lebih banyak nanti. Dalam beberapa hari ke depan akan menjadi kompetisi bunga. Semua keindahan dan musisi top akan ada di sana, kami akan melakukannya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan kelompok kecantikannya, menyerupai tim abadi. Mereka terbang setelah Dongfang Jingyue. Mata Fei Yun berubah dingin setelah melihat ini. Dia merasa sangat kesal dan ingin mengejar. Perubahan matanya tidak berhasil menghindari Hongyan. Dia menjadi lebih marah, mereka berdua, ya, mereka telah menyalakan kembali gairah mereka lagi. Petik 1. Dia kemudian berteriak, Tuan Divine King, kemampuan musik Anda benar-benar luar biasa, saya juga ingin memiliki kompetisi pribadi melawan Anda. Apakah Anda akan memberi saya kehormatan? Petik 2. Fei Yun ingin mengejar tetapi setelah mendengar suara dinginnya, dia langsung tahu bahwa Hongyaner sangat marah. Mengejar Jingyue akan sangat membencinya sekarang. Ada titik untuk berhenti bukannya mendorongnya terlalu banyak. Fei Yun menyerah dan tersenyum pada Hongyan, Nona Hongyan adalah yang tercantik di dunia, seseorang dari surga. Aku, Feng Fei Yun, hanyalah manusia fana. Tentu saja saya akan menyukai kesempatan untuk bersaing dengan Anda. Petik 2. Hongyan tersenyum, tetapi kilatan menyeramkan di matanya. Dia memasuki istana dulu. Fei Yun menatap Long Changyue dengan ragu sebelum mengikuti Hongyan masuk. Sepertinya tidak ada yang bisa dilihat di sini. Ayo pergi. Potian tersenyum pada Senya yang berdiri di sebelahnya dan berdiri. Senya merenung sebentar sebelum berdiri juga. Dia memberitahu Chang Yue yang berdiri di luar, adik perempuan, hari ini benar-benar telah menganiaya kamu, tunanganmu bertemu dengan wanita lain sementara kamu harus berdiri di luar dan berjaga. Betapa menyedihkan, jika cerita ini menyebar, saya khawatir orang lain akan menertawakan Anda. Petik 2. Royal Brother, Anda terlalu memikirkannya. Jika ada yang berani menjalankan mulut mereka dengan bodoh, saya hanya akan memotong lidah mereka. Ditambah lagi, Divine King Mansion tidak akan membiarkan orang menghina generasi saat ini. Long Changyue menjawab dengan percaya diri. Senya sedikit tersenyum dan mengangguk sebelum pergi bersama Potian. Keajaiban lain pergi satu demi satu. Banyak yang kecewa karena tidak bisa mendengarkan lagu tercantik atau melihat wajahnya. Sayangnya, kompetisi bunga segera jadi Hongyan pasti akan datang ke sana untuk memainkan lagu. Di dalam istana, Hongyan memelototinya tanpa menyembunyikan amarahnya, Feng Fei Yun, kau memaksaku untuk membunuh sekarang. Petik 2. Siapa? Aku. Dia bisa merasakan niat membunuh wanita itu. Itu membekukan darahnya dan menciptakan embun beku di tanah. Aku ingin membunuh Dongfang Jingyue, Putri Yue, siapapun yang bernama Yue. Anda mendorong saya ke titik itu. Hongyan mengangkat tinjunya yang lucu seperti induk ayam yang marah, matanya yang basah dan bundar melebar dengan marah. Fei Yun menjawab, itu tidak baik. Jingyue adalah wanita keempat dari Yin Gou, Putri Yue adalah putri kaisar. Membunuh mereka akan menyebabkan banyak masalah. Hongyan, kamu selalu cerdas, jangan melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Petik 2. Aku tidak peduli. Pikiranku mengatakan bahwa mereka harus mati, atau aku akan selamanya kesal. Hongyan tetap keras kepala, Fei Yun, aku tahu kamu telah menyalakan kembali asmara dengan Jingyue. Jika dia tidak mati, aku akan kehilangan beberapa dekade karena stres. Petik 2. Roman yang dihidupkan kembali, apa Roma? Fei Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memberitahunya tentang Sui Yueting, tetapi Yueting digantikan dengan Jingyue. Dia memang menikam dirinya sendiri dengan masalah ini. Dia menjadi lembut dan meletakkan tangannya di pundaknya sebelum memasang ekspresi penuh kebencian, Hongyan, tenanglah untukku sekarang. Dongfang Jingyue dan saya memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan, wanita jalang itu bermain-main dengan hati saya, jadi bagaimana saya bisa memiliki perasaan untuknya sekarang? Hitung saya jika Anda ingin membunuhnya, tapi, tidak sekarang. Petik 2. Perselisihan yang tak bisa didamaikan dengan Jingyue. Lalu bagaimana dengan putri itu? Kalian berdua bertunangan, hanya dengan membunuhnya akan pertunangan dibubarkan.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya yang kacau. Feng Feiyun terkutuk ini, dia yang membuatku marah, sekarang dia punya keberanian untuk memberitahuku untuk tenang. Dia pikir. Hong Yan memiliki pikiran yang kuat, tidak berubah bahkan jika Gunung Tai jatuh di depannya dan tidak tergerak selama tindakan pembunuhan. Namun, Feiyun masih bisa membuatnya gila. Wanita yang kuat dan tenang pada akhirnya tetap seorang wanita. Feiyun melihat bahwa dia telah tenang sehingga dia melepaskan, saya tidak bisa menolak pertunangan dengan Putri Yue. Pada saat itu, semua ahli klan kerajaan berkumpul di kuil tertinggi. Jika saya berani mengucapkan kata, tidak ada cara bagi saya untuk meninggalkan istana hidup-hidup. Saya juga tidak ingin menikahinya, jika saya hanya bisa menikahi seorang wanita di dunia, dia harus menjadi Anda. Petik 2. Bab 488-488. Itu, lebih seperti itu. Namong Hongyan menjadi puas dan semua gangguan hilang. Dia menyandarkan tubuh lembutnya pada Feiyun sambil perlahan menutup matanya. Alisnya yang panjang bergetar lembut. Sepasang matanya tampak seperti kuning di musim semi roh, lembut, cantik, bersemangat, dan penuh cinta. Feiyun melanjutkan, meskipun aku bertunangan dengannya, masih ada 1 tahun lagi sampai pernikahan. Saya yakin sesuatu yang besar akan terjadi pada dinasti itu, dan siapa yang tahu jika saya masih akan menjadi Raja Surgawi pada saat itu, jadi. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi, bahkan ke ujung dunia. Seseorang akan menemukan Hong Yan berdiri di sebelah Feiyun, tidak pernah meninggalkanmu bahkan ketika dunia menjadi tua. Dia berkata dengan tenang. Hong Yaner, dia memeluk dan dengan lembut membelai bahunya. Pada saat ini, rasanya seolah-olah hanya mereka yang tersisa di dunia. Sayangnya, mereka telah melupakan orang lain di dalam istana. Dia diam-diam menangis dalam kegelapan. Angin dingin menyelinap masuk melalui kisi-kisi jendela dan membuat kerudung Hong Yan berkibar, menampakkan dagunya yang halus. Di atasnya ada sepasang bibir yang memancar, semerah batu giok. Tidak ada pasangan bibir lain yang lebih cantik. Hanya sudut wajahnya saja yang cukup mengejutkan. Ini juga pertama kalinya dia melihat dagu dan bibirnya. Cahaya bulan di atas istana menghampirinya, hampir menyinari fitur sempurna dan menakjubkan di balik tabir. Feiyun tidak bisa menahan diri dari memegang lehernya dengan satu tangan dan telinganya dengan yang lain. Dia sedikit mengangkat kerudung dan mencium aroma harum sebelum mencium bibir madunya. Listrik mengalir melalui otak mereka dan membuat jiwa mereka bergetar. Hal terbesar dan paling romantis adalah diam-diam merangkul kekasih untuk ciuman lembut. Bencana alam tidak dapat merusak momen ini. Bibir mereka akhirnya terbuka setelah sekian lama. Feiyun menjilat bibirnya untuk menikmati aftertaste yang manis. Tunggu sebentar. Ekspresi Feiyun tiba-tiba berubah setelah menyadari bahwa Ye Xiaoxiang juga ada di istana. Mengapa dia berpikir setelah melihat dia dan Hong Yan memeluk dan mencium? Hong Yan juga menyadarinya. Dia sudah tahu bahwa Xiaoxiang membantu Feiyun sehingga Xiaoxiang harus berada di istana ini juga. Sebelumnya, dia linglung dan benar-benar lupa sampai Feiyun berseru. Kakak Ye. Dia keluar dari pelukan Feiyun dan memelototinya. Feiyun dengan cepat melihat sekeliling istana tetapi Xiaoxiang tidak ditemukan. Bagaimana dia bisa tinggal di sini dan menunggu setelah melihat adegan ini? Itu hanya akan semakin menyakitinya. Yang paling penting, dia pikir dia datang untuk menemukannya, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu semua ada di kepalanya. Dia di sini untuk menemukan Hong Yan. Dari awal hingga akhir, dia hanyalah orang yang angan-angan, setidaknya dalam ingatannya. Jadi, apa gunanya tetap sebagai roda ketiga? Ini tidak baik, orang-orang dari Beauty's Smile pasti mencarinya. Begitu dia pergi, dia akan ditangkap dan dibawa kembali. Feiyun menyalahkan dirinya sendiri. Pergi dan temukan dia, terlalu berbahaya baginya untuk sendirian. Api Hong Yan memancar karena dia ingin mencari Xiaoxiang. Anda tidak akan. Dia tidak akan kembali bersamamu, serahkan itu padaku. Feiyun menahannya dan berkata dengan tatapan tegas, percayalah padaku, aku akan membawanya kembali, aman dan sehat. Petik 2. Dia melompat keluar dari istana dengan Swift Samsara dan melepaskan niat surgawi untuk menutupi area yang luas sebelum berubah menjadi sinar terbang. Long Changyue memperhatikan sinar yang melintasi langit dan mulai berpikir, untuk apa orang ini bergegas. Dia juga melakukan teknik gerakan seperti hantu dan berbaur dengan malam untuk mengejar. Lapisan salju tebal menutupi jalanan.
Angin kencang menyapu dan meniup serpihan di langit. Bahkan besi babi pada akhirnya akan pecah karena siksaan yang sangat dingin, sehingga bahkan para pembudidaya tidak datang keluar. Namun, ada seseorang yang berlari dan tersandung di jalan. Itu bukan karena kultivasinya terlalu rendah atau dia sedang terburu-buru, pikirannya berantakan sehingga langkahnya secara alami mengikuti. Kenapa kamu bahkan menangis? Tidak ada alasan untuk karena tidak ada di antara kalian berdua. Air mata tidak mendengarkan Xiao Xiang dan terus mengalir di pipinya, lebih cepat dari sebelumnya. Dia memegang bajunya dan terus berlari meskipun dia telah menghabiskan energi rohnya. Saat itu, dia tidak pernah lupa tentang melarikan diri menuju kebebasan. Tetapi hari ini, dia tidak tahu kemana dia ingin lari. Pada akhirnya, kelelahan adalah yang terbaik dari dirinya sehingga dia jatuh ke salju. Dia tampak seperti seorang pengemis yang miskin sekarang, mungkin bahkan lebih menyedihkan. Buk, buk, langkah kaki terdengar oleh telinganya. Akhirnya menemukanmu, Xiao Xiang, kembali ke senyum indah bersama kami sekarang. Seorang wanita tua dengan tongkat berjalan batuk, datang dari sisi lain jalan. Rambutnya beruban sementara wajahnya ditutupi keriput. Meskipun demikian, matanya masih tajam dan tajam. Pipinya kurus sementara kulitnya yang keriput mereda di banyak tempat. Hanya berdiri di sana, dia memancarkan kehadiran yang mengerikan. Xiao Xiang bergidik setelah mendengar suara wanita itu. Dia mendongak dan menggigit bibirnya sambil menggelengkan kepalanya ketakutan. Bibi Qin, aku tidak ingin kembali. Petik 2. Ini adalah nyonya yang membeli dan membawanya ke Smile Senyum. Xiao Xiang, tentu saja, tidak ingin menyerah saat itu. Sayangnya, wanita ini brutal dan melakukan semua jenis penyiksaan pada dirinya. Kultivasi Xiao Xiang lemah sehingga dia tidak tahan menanggung penderitaan. Pada akhirnya, dia akhirnya menyerah dan taat. Xiao Xiang, apakah Anda lupa semua pelajaran saya? Kamu pikir kamu bisa hidup setelah meninggalkan Beauty's Smile? Bibi Qin mengangkat jarinya yang gemetaran ke arah Xiao Xiang. Sekelompok pria berkulit hitam bernomor 50-an mengikutinya. Masing-masing kuat dengan pedang gaya lama di pinggangnya, penuh darah. Di antara mereka ada beberapa dengan gambar Qi melonjak di atas kepala mereka. Ini adalah regu kematian terlatih Beauty's Smile. Anggota peringkat ketiga telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun dan telah berada di ranah mandat surga untuk sementara waktu sekarang. Setelah menerima pesanan, dua pria berjalan maju dengan mata sedingin binatang buas. Mereka tanpa ampun mengikat tangannya dan menariknya ke atas. Rasa sakit itu menyebabkan dia menggigit bibirnya, menyebabkan darah menetes. Ledakan. Boom. Tongkat Bibi Qin menyambar seperti ular berbisa. Dua sinar hitam melesat ke depan dan kepala kedua pria itu meledak. Darah membasahi seluruh Xiao Xiang, membuatnya semakin ketakutan. Peri Siang bukan orang kotor yang bisa disentuh. Kematian tidak cukup sebagai pendamaian. Xiao Xiang, jadilah baik sekarang, kembali dengan Bibi Qin. Tapi jangan salah paham, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda, hanya mendisiplinkan anjing yang tidak mendengarkan. Dia tersenyum licik seperti hantu di bawah bulan. Tangannya yang kering membersihkan darah dengan lembut dari tongkatnya, semuanya sengaja dilakukan sebelum Xiao Xiang. Xiao Xiang merasa bahwa dia adalah wanita yang berani tetapi ketika berdiri di depan Bibi Qin, dia hanya tikus putih di hadapan ular berbisa. Darah masih mengalir di wajahnya yang cantik. Dengan cepat membeku karena suhunya. Dia menundukkan kepalanya dengan tenang sambil bergetar dan menyusut ketakutan. Ekspresi Bibi Qin semakin dingin. Dia berbicara dengan suara keras seperti butiran pasir yang menggiling bersama, jadi kamu menginginkannya dengan cara yang sulit. Kamu pikir kamu siapa? Hanya seorang pelacur yang menjual senyum. Anda pikir kemampuan bermusik Anda luar biasa dan banyak yang menjilat Anda. Haha, tunggu saja beberapa dekade lagi ketika Anda hanya tinggal tulang, kita akan lihat apakah ada orang yang akan melihat Anda lagi, pelacur. Ayo, pukul dia sampai dia meminta maaf. Petik 2. Dua pria ganas keluar dengan tangan sekuat baja dan mulai memukul Xiao Xiang. Mereka tahu bahwa selama mereka tidak membunuhnya, hanya melumpuhkannya akan baik-baik saja. Pil semangat akan menyelesaikan masalah ini nanti. Boom! Tinju mereka yang keras mengeluarkan ledakan di udara. Bibi Qin terlihat agak bengkok. Semakin tua wanita itu, semakin mereka membenci gadis-gadis muda dan cantik. Wajahnya bukan satu-satunya yang terpelintir, bahkan benaknya pun berubah. Kamu pengadilan kematian.
Teriakan keras datang dari langit seperti guntur dan membuat jalan terbelah di beberapa tempat. Lapisan salju di permukaan itu terbang. Fei Yun ada di sini. Dia berdiri di depan Xiao Xiang, geram. Dia meninju ke depan dan menghancurkan lengan salah satu penyerang. Selanjutnya, kekuatan itu menghancurkan seluruh tubuh orang itu sehingga dia jatuh, bergerak-gerak di tanah seperti tumpukan lumpur. Bab 489/489. Boom! Feng Feiyun mengumpulkan gelombang energi dalam bentuk telapak tangan. Dia membantingnya pada brute kedua dan menyerahkan organ-organnya menjadi bubur. Darah menetes dari ketujuh lubang sebelum dia jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian keduanya menjadi mayat dingin. Cuaca dingin dengan cepat menambahkan lapisan es pada mereka. Bibi Qin berdiri di sana dengan tongkatnya dengan seringai menakutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Fei Yun meminta maaf menatap Xiao Xiang dan meraih tangannya, takut dia akan mulai berlari setelah melihatnya. Dia mengangguk lalu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Batuk, kultivasi yang layak tetapi Anda cukup berani untuk mengganggu bisnis Beauty Smile. Bibi Qin menutup mulutnya dan terbatuk dengan suara serak. Fei Yun tetap teguh sambil menatap penjaga di belakangnya, bagaimana Anda semua tahu lokasinya? Bibi Qin tersenyum, Anda menuntun kami kepadanya. Petik 2. Dia tidak mengharapkan jawaban ini. Rumble, sinar putih turun dari langit seperti air terjun. Seorang wanita parubaya yang mengenakan jubah giok berdiri di atas sebuah paviliun, temperamen dan penindas. Mata Fei Yun menyipit, Wan Huatong. Salam, dewa kami. Wanita tua dan penjaga itu berlutut dan membungkuk hormat kepada pendatang baru. Ini adalah penguasa senyum indah, Wan Huasu. Hanya sedikit yang pernah melihatnya, jadi itu sebabnya tidak banyak yang bisa mengenali identitasnya. Di mata orang luar, penguasa faksi ini diselimuti dengan misteri. Raja Surgawi Muda, kita bertemu lagi. Wan Huazu melihat ke bawah, tidak lagi menyerupai nyonya seperti sebelumnya, lebih seperti pahlawan yang ambisius. Fei Yun menyeringai, Tuan Wan, tidak buruk. Untuk benar-benar membodohi saya, mengesankan. Petik 2. Semua orang di ibu kota tahu bahwa Ye Xiaoxiang terakhir terlihat dengan Fei Yun. Jadi tentu saja, untuk menemukannya, yang terbaik adalah memulainya. Karena itu, Huazu berpura-pura menjadi madame untuk berkeliaran di sekitar Fei Yun. Dia akhirnya memasuki Supreme Beauty untuk menemukan Xiaoxiang. Orang seharusnya tidak keberatan dengan detail kecil untuk mencapai hal-hal besar. Huazu berkata dengan tatapan tajam, serahkan dia. Petik 2. Dia akan memutuskan kemana dia pergi. Dia balas. Dan jika aku ingin membawanya. Huazu menggigit. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Dia tidak mengalah. Orang-orang bisa, masih membunuh di ibu kota. Dengan temperamen dingin, dia melambaikan lengan bajunya. 4 lelaki tua muncul dari langit hitam, masing-masing mengambil sudut. Mereka mengangkat tangan dan menyegel seluruh area. Boom! Rune menyembur dari tanah dan menutupi langit. Ini diperlukan untuk menghentikan orang lain mengetahui bahwa mereka ingin berurusan dengan Fei Yun. Statusnya terlalu bergengsi di tempat ini sehingga mereka perlu membisu dengan membunuhnya. Xiaoxiang terkejut, lari. Mereka akan membunuhmu dan menghapus semua bukti. Ikutlah bersamaku. Dia menarik lengannya dan bergegas ke depan untuk membunuh jalan keluarnya. Sudah terlambat untuk itu. Tongkat Bibi Qin berubah menjadi ular tengkorak selebar 10 meter dan diarahkan langsung kepadanya. Dia membalas dengan serangan telapak tangan yang membawa kekuatan 9.932 jiwa binatang buas dan menjatuhkan ular itu kembali. Bibi Qin terhuyung mundur dengan takjub, Feng Feiyun ini adalah sesuatu yang lain, sebanding dengan tingkat keempat ketika dia hanya di tingkat kedua. Petik 1. Pergi, kita akan membunuh Raja Surgawi hari ini. Akan ada hadiah yang tampan. Dia memberi perintah. Para penjaga berselimut jubah hitam dan topeng bergegas ke depan dengan pisau mereka. Masing-masing memiliki ekspresi tanpa emosi dengan haus darah yang hebat. Mereka tidak menahan sama sekali dan mengeluarkan semburan teknik yang berbeda. Ledakan, ledakan, boom, serangan ini cukup merusak. Tidak terlihat baik, beberapa tuan yang sebenarnya bersembunyi di antara mereka, Raja Muda dan jenius sejarah, kesadaran spiritual Fei Yun cukup kuat untuk mendeteksi situasi yang tidak menguntungkan ini. Ini adalah bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya karena tuan atas bersembunyi di antara para penjaga.
Setidaknya ada 5 raja muda dan 3 jenius sejarah, beberapa mungkin ada dalam daftar teratas. Namun, wajah mereka tersembunyi dan aura disembunyikan oleh harta karun. Sulit untuk mengetahui siapa mereka tetapi Fei Yun yakin bahwa dia telah bertemu mereka sebelumnya. Orang-orang ini mungkin menggunakan senyum indah. Mereka ingin membunuh Fei Yun tetapi takut dengan fraksinya. Jadi, bersembunyi di antara para penjaga ini adalah pilihan terbaik. Di masa depan, bahkan jika masalah ini terungkap, semua kesalahan adalah pada senyum Beauty. Sensasi berbahaya tumbuh untuk Feng Fei Yun. Jika dia tidak bisa lepas dari jebakan ini hari ini, kematian pasti. Rumble, dia mulai dengan minor Cheng Art untuk melakukan Heaven Punishing Hammer, berniat memecahkan segel di daerah tersebut. Namun, yang mempertahankan segel berada di level setengah langkah. Palu gagal menerobos. Dalam kelompok besar, sebuah bayangan bergegas ke langit dengan lotus emas di bawah kakinya. Butuh harta peringkat kedua yang terlihat seperti kail. Kekuatan harta ini diaktifkan dan berubah menjadi bulan yang dibanting. Ini jelas merupakan Raja Muda top yang menyerang. Fei Yun tidak terganggu dan menggunakan Thunderfire Jewel untuk melepaskan gelombang guntur untuk menghentikan kail. Kakinya didorong ke tanah. Dua harta roh yang saling memukul menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Lebih dari 10 penjaga jatuh ke tanah dengan luka mengejutkan dan patah tulang. Ini adalah penjaga sebenarnya dari Beauty's Smile. Wan Huazu bisa melihat ada sesuatu yang salah. Anak ajaib ini ingin menggunakannya untuk membunuh Fei Yun. Namun demikian, itu masih menghemat banyak usaha. Rumble, sebuah batu persegi raksasa diangkat oleh penjaga lainnya. Dia melemparkannya langsung ke Feng Fei Yun dengan momentum yang menghancurkan seperti meteor. Fei Yun dikelilingi di semua sisi. Dia mengumpulkan jiwa-jiwa binatang buas di telapak tangannya lagi dan menghancurkan batu itu menjadi debu penangkal yang berhasil. Kekuatan yang tersisa dari serangan telapak tangannya menghantam langit tetapi penghalang tak terlihat mengubahnya menjadi asap. Tidak ada orang di luar yang tahu apa yang terjadi karena penghalang. Setengah langkah membentuk penghalang ini untuk membunuh Fei Yun. Dia harus menurunkannya dengan cara apapun. Selanjutnya, 4 raja muda menyerang pada saat yang sama dengan harta roh mereka dan serangan paling kuat untuk menang secepat mungkin. Mereka sendiri tidak tahu siapa satu sama lain. Wosh! Tebasan pedang melesat dari belakangnya dengan kecepatan kilat dan kekuatan luar biasa. Fei Yun menggunakan langkah samsaranya tapi masih terlambat. Luka 20 cm tersisa padanya dengan darah menetes ke bawah. Itu cukup dalam, orang bisa melihat tulang di punggungnya. Ini pasti seseorang di daftar sejarah atas, yang mampu mengatasi kecepatan Fei Yun. Hanya siapa yang begitu cepat dengan pedang? Fei Yun merilis perintah raja di belakangnya. Ambuser ini dengan cepat menghilang ke dalam malam untuk menghindari perintah. Feng Fei Yun, kamu pasti sudah mati, perintah raja atau tidak. Senyum serak datang dari kegelapan. Pria itu dengan sengaja mengubah suaranya tetapi Fei Yun yakin bahwa dia mengenal pria itu. Kultivasi Anda hanya bisa menggunakan pesanan maksimal 3 kali sehari. Anda pernah melakukannya di Supreme Beauty dan yang lainnya barusan. Hanya satu lagi maka Anda sudah selesai. Suara yang berbeda muncul, agak akrab juga. Mata Fei Yun menjadi serius. Lawannya akan habis-habisan. Dia berpikir bahwa dengan perintah sebelumnya, dia setidaknya akan melukai orang itu jika tidak membunuhnya di luar. Dia tidak berharap lawan memiliki jimat yang diciptakan oleh Super Giant. Tentu saja, jimat dihancurkan dan jatuh ke tanah. Semua orang ini siap untuk bertarung. Bab 490, Assassin tidak tertutup. Apakah kamu takut? Fei Yun meraih tangan dingin Xiao Xiang dan berkata dengan tenang. Aku, tidak. Dia berkata. Dia merobek lengan bajunya dan dengan lembut mengikatnya di sekitar matanya sebelum membawanya di punggungnya. Dia menggunakan Swift Samsara dan berubah menjadi hantu untuk bergabung dengan pertarungan lagi. Semua 9.932 jiwa buas diaktifkan sekarang. Raungan memancar dari tubuhnya dan membuat bumi bergetar. Boom! Feng Fei Yun tidak menunjukkan belas kasihan karena merahnya bersinar sedikit merah seolah berdarah. Setiap kali dia melepaskan telapak tangan, satu penjaga akan jatuh. Satu kepala meledak seperti semangka, sementara yang lain jantungnya meledak keluar dari tubuh mereka. Sebagian menjadi kabut darah sepenuhnya. Hanya dalam hitungan detik, 8 telah jatuh, mengalami kematian yang mengerikan. Xiao Xiang sebenarnya cukup berani.
Meskipun dia bisa mendengar ratapan menyedihkan dan suara daging dan tulang patah, dia masih menggigit giginya dan tidak mengucapkan satu pun teriakan. Dia tidak ingin Fei Yun terganggu. Mati. Dengan mata sekuat binatang buas, Fei Yun mengalihkan pandangannya pada Bibi Qin. Wanita tua ini telah mendorongnya. Hanya dengan membunuhnya dia bisa menghilangkan iblis dalam Xiaoxiang. Huff. Bodoh. Bibi Qin mencibir. Tubuh bongkoknya menghilang seperti hantu. Telapak tangan Fei Yun hanya menghancurkan bayangannya yang tersisa sementara dia tidak bisa ditemukan. Teknik inkorporeal. Alis Fei Yun terangkat saat dia menggunakan Heavenly Phoenix Gaze-nya. Meskipun teknik persembunyiannya, tidak ada yang melarikan diri. Dia mengangkat tangannya dan cincin roh tak terbatas terbang keluar dari ibu jarinya. 6 diagram secara otomatis terbang keluar dan menyilaukan menyerang ruang kosong. Cincin itu berada di peringkat kedua sekarang jadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sinar terang dari diagram membuat tanah retak di beberapa tempat. Boom! Bibi Qin dipaksa keluar oleh serangan cincin itu. Tongkat di tangannya berubah menjadi ular raksasa dan berhasil menghentikan kekuatan yang tersisa. Pluff! Sinar drakonik putih terbang ke depan dan memotong tangan kirinya. Energi itu kemudian melahapnya sepenuhnya. Bibi Qin berteriak dan mencoba lari. Wosh! Ujung pedang putihnya masih meneteskan darah. Dia segera mengejar dengan pandangan tanpa emosi. Para ahli muda lainnya tahu bahwa Fei Yun dapat menggunakan perintah raja sekali lagi sehingga tidak ada yang ingin menjadi yang pertama untuk menyerang. Semua orang, serang bersama atau dia akan pergi. Teriakan datang dari bayang-bayang. Pilar cahaya setebal 1 meter bergegas ke depan menyebabkan udara berputar. Semuanya berubah menjadi abu di lintasannya. Itu adalah sinar pedang yang terkondensasi dari energi valet dengan ketajaman yang tak tertandingi. Seorang jenius sejarah tentu saja berada di balik pelanggaran ini. Selas ketiga Raja Naga, penusuk matahari. Fei Yun melepaskan busur putih dari pedang, juga setebal 1 meter. Itu tampak seperti pelangi kuat yang bergegas di langit. Kedua sinar itu saling menabrak dan menghasilkan ledakan yang menyilaukan. Fei Yun melihat penyerang dan melepaskan tebasan lain dengan kedua tangan. Orang ini berpakaian hitam berdiri di atas pohon yang tinggi. Dia santai dengan aura yang luar biasa. Dia mengangkat jarinya dan pusaran besar menyerupai tornado naga muncul sebagai langkah defensif. Dia bisa dengan santai melakukan seni dao begitu cepat. Seberapa kuat dia? Wosh! 9 bintang yang panjangnya lebih dari 100 meter jatuh dari langit seperti 9 gunung kecil, membawa kekuatan luar biasa. Ini adalah harta roh, 9 bintang. Seorang raja muda menggunakannya untuk menyerang Fei Yun. Para ahli yang menyamar ini semuanya luar biasa dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Fei Yun langsung mengeluarkan kapalnya dan menyalurkan kekuatannya. Kekuatan ini tumbuh lebih besar dan lebih besar hingga mencapai batas. Selanjutnya, ia melemparkannya langsung ke langit, hampir menghancurkan jalinan ruang. Boom! 9 bintang hancur terbang kembali, tidak mampu menahan kapal yang perkasa. Sebuah bayangan menjerit dengan sedih dan jatuh dari langit. Pada titik tengah, orang ini akhirnya stabil dan tidak jatuh ke kematiannya. Dia menghela nafas lega, berpikir bahwa dia telah melarikan diri dengan hidupnya. Tiba-tiba, Fei Yun langsung menginjak kepalanya dan membuat tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Selanjutnya, Fei Yun melepas kerudungnya. Meskipun kepalanya pecah dan bernoda darah, Fei Yun akhirnya bisa melihat pria itu. Ini adalah seseorang yang dekat dengan Si Yue Lanshan di Supreme Beauty Pavilion. Fei Yun kemudian menendang dadanya untuk menghancurkan hatinya. Harta roh yang sangat kuat, kapal ini adalah milikku. Sosok hitam lainnya tiba-tiba muncul di belakang Fei Yun. Kabut hitam mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi pedang hitam. Dia kemudian memotongnya secara vertikal untuk kepala Fei Yun. Boom! Fei Yun mengayunkan kapal kembali dan gelombang energi besar muncul. Itu menghancurkan pedang hitam dan menghancurkan cadar hitam. Namun, ada topeng emas di bawahnya, hanya sepasang mata muda bangga yang ditampilkan. Orang ini sama sekali tidak takut. Dia melambaikan tangannya di udara dan menciptakan kuali merah. Tingginya lebih dari 30 meter dengan tanda drakonik dan phoenix diukir di permukaan. Itu semerah api dan memancarkan gelombang api sambil mengalir di udara. Kapal itu menghancurkan kuali ini tetapi tidak bisa melukai orang itu. Ini adalah salah satu serangan terkuat Fei Yun saat ini. Dia hanya bisa menggunakannya 9 kali sehari tetapi masih gagal membunuh lawannya.
Berapa banyak di antara generasi muda yang benar-benar dapat memiliki budidaya ini? Meskipun menggunakan tatapan Phoenix, Fei Yun tidak bisa melihat melalui penyamaran orang itu. Semua orang ini tidak menggunakan teknik mereka sendiri sehingga tidak ada cara untuk menebak identitas mereka. Malam ini adalah waktu terbaik untuk menjatuhkan Fei Yun. Tidak akan ada kesempatan lain seperti ini lagi. Wosh! Kilatan tajam secepat kilat mengarah langsung ke kecepatan Fei Yun dengan akurasi luar biasa. Lawannya terlalu cepat. Fei Yun tidak bisa melihat sosoknya sama sekali, hanya pedang. Fei Yun menginjak tanah untuk membalik ke belakang. Sayangnya, pedang masih meninggalkan bekas berdarah dari tenggorokannya ke telinganya. Lawannya cepat dan sembunyi-sembunyi. Ini harus menjadi anggota peringkat atas generasi muda lainnya. Sosok pria itu menghilang lagi. Ini seorang pembunuh, pikir Fei Yun. Lawan muncul di belakang Feng Fei Yun. Dia berpakaian hitam tetapi tidak ada tabir yang menyembunyikan sosoknya. Dia dengan dingin berdiri di jalan dengan bayangan panjang yang diciptakan oleh cahaya bulan. Energi hitam melayang di sekitarnya, pedangnya berkarat seolah-olah itu belum dipoles dalam waktu yang lama. Asasin yang tidak tersembunyi, Du Sougao. Seseorang mengenali wajahnya. Ingin membunuh seseorang sekarang. Temukan Du Sougao. Ini adalah pembunuh muda terbaik dari Pinnacle Fate Ending Palace. Dia tidak pernah benar-benar membunuh seseorang sebelumnya dan selalu melakukannya secara terbuka, karena itu gelarnya. Dia berada di urutan kelima tepat di belakang Ling Donglai. Namun, dalam hal kemampuan bertarung dan potensi pembunuhan, Donglai jelas bukan lawannya. Fei Yun lebih tinggi dari Donglai dalam daftar tetapi melawan lawan menakutkan seperti Sougao, tidak ada jaminan untuk tetap hidup. Kemampuan seorang pembunuh untuk membunuh jauh melampaui kekuatan dan kultivasi bertarungnya. Fei Yun menyentuh lukanya dan berbalik sambil mengangkat pedangnya. Dia menatap musuh dan tersenyum, malam yang sangat menarik. Seorang pembunuh tanpa topeng sementara yang bukan pembunuh semuanya menyembunyikan wajah mereka. Petik 2. Fei Yun, ini adalah kedua kalinya kamu melarikan diri dariku. Du Sougao menyatakan lalu berbalik dan pergi. Kamu hanya menggunakan satu tebasan untuk membunuh seseorang. Jika tebasan tidak membunuh dan orang itu jatuh dan merangkak di tanah, Anda masih akan menghindarkannya. Anda tidak akan pernah menyerang dua kali dalam satu hari kecuali lawan membidik hidup Anda. Fei Yun menyadari gaya Sougao. Harus mengurus masalah orang-orang setelah dibayar. Saya mungkin mencoba lagi besok, ingat, tidak ada yang bisa melarikan diri 3 kali dari saya. Kata Sougao sebelum menghilang ke malam. Asasin terbaik, cukup tidak berguna. Feng Fei Yun, kalau begitu, aku yang akan membunuhmu. Suara brutal datang dari langit. Serangan telapak tangan raksasa turun. Itu ditutupi dengan campuran cairan berdarah, kabut, dan awan. Fei Yun mengeluarkan perintah raja. 7 sosok emas keluar dan melepaskan serangan ke telapak tangan raksasa. Mereka menghancurkannya dengan mudah dan jeritan sengsara bergema. Seorang penyerang lain yang berpakaian hitam terkena hujan darah.